Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Sobat Learning dimanapun berada. Salam akhlak, core value insan BUMN yang menjadi kunci dalam kepemimpinan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran menjalani aktivitas hari ini. Selamat bergabung kembali di YouTube channel WRE Learning Center dalam Knowledge Sharing Session Series 21 atau seri 21. Perkenalkan, saya Agung Suryadi yang akan menjadi moderator pada Knowledge Sharing Session ini. Sharing session ini berjudul Pengelolaan Keuangan, suatu materi yang banyak dinanti dikarenakan aspek keuangan selalu ada di segala jenis perusahaan, individu, bahkan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, untuk sesi kali ini seperti biasa dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari pemateri, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Tak lupa saya sampaikan agar Sobat Learning mengikuti knowledge sharing session ini sampai dengan selesai dan berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan di kolom live chat YouTube. Raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik bagi 5 penanya yang terpilih. Untuk membahas judul tersebut, telah hadir narasumber yang tentunya sangat ahli di bidangnya dan telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan PJT 2. Tapi, sebelum kita menyapa beliau, perkenankan saya untuk membacakan ringkasan CV beliau. Bapak Harrison Togatorop lahir di Taput 2 Juni 1972. Menempuh kuliah di Universitas Sumatera Utara, jurusan akuntansi. Beliau adalah pimpinan kami di Divisi Keuangan dan Akuntansi, yakni sebagai Kepala Divisi Keuangan dan akuntansi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Langsung saja kita sapa beliau yang telah hadir di studio. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Kang Agung. Ya. Kabar sehat alhamdulillah. Gimana kabar Pak Agung? Alhamdulillah Pak. Bapak sebelumnya saya berterima kasih sekali Pak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sharing kepada kita semua tentang topik kali ini. Sangatlah menarik Pak. Ya. Jadi tentang pengelolaan keuangan ini, sebelumnya Pak sebagai pengantar sebelum Bapak memberikan materi, saya ingin boleh bertanya Pak. Ya, silakan Pak Agung. Ya, sebenarnya pengelolaan keuangan ini apakah suatu hal yang sulit Pak untuk dipelajari, terutama untuk orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi Pak? Oh ya, makasih Pak Agung. Salam sehat Pak Agung ya. Siap-siap Pak. Nah, untuk pengelolaan keuangan ini sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah kita laksanakan, baik itu yang dari tamatan SD, tamatan SMP sampai profesor doktor pun. Tetapi mereka mungkin tidak ini bahwasanya memang pengelolaan keuangan itu bagaimana cara mengelola keuangan baik di rumah tangga atau perusahaan supaya nanti dana yang diterima itu bisa menghasilkan dan nanti bisa berinvestasi di tempat-tempat yang mereka yang investasinya akan mendapatkan profit yang lebih baik. Gitu. Oh iya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, untuk perusahaan juga jangan nanti seperti ada patah bilang, jangan besar pasak daripada tiang. Oh iya. Itu intinya di situ. Jangan nanti penerimaannya berapa, pengeluarannya besar gitu. Sehingga nanti makan menjadi perusahaan bisa bangkrut. Betul. Itu intinya, sebenarnya itu intinya pengelolaan keuangan itu. Wah. Pak Agung.
Iya Pak, jadi kayaknya sangat menarik sekali Pak. Oke lah, jadi daripada membuang-buang waktu, baik. Oleh karena itu, mari kita saksikan knowledge sharing dari Bapak Harrison Togatorop. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Agung untuk pembukaannya. Terima kasih. Siang ini sudah mendampingi saya sebagai moderator di program Knowledge Sharing Session di seri 21 ini. Sobat Learning Center yang saya cintai dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi. Salam sehat, salam akhlak, salam kompeten Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Warna Learning Center yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan satu paparan atau satu sharing untuk Sobat Learning. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat Sobat Learning bekerja atau beraktivitas. Nah, Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan Sobat Learning, izinkan saya siang ini sedikit mengulang atau mengingatkan kembali bahwa sejak 1 Juli 2020 ini Menteri BUMN atau Bapak Erick Thohir sudah menetapkan yang namanya nilai-nilai utama atau core values SDM di BUMN. Nah, setiap sumber daya manusia di BUMN termasuk di perusahaan-perusahaan mengetahui, mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama atau core value sumber daya untuk BUMN ini secara sungguh-sungguh, konsisten, konsekuen, sehingga akan melahirkan perilaku keseharian atau menjadi budaya kerja bagi BUMN yang selaras dengan nilai-nilai utama core value tersebut. Nah, ini akhlak ditetapkan sebagai core value yang wajib dipegang seluruh BUMN atau insan BUMN dalam menjalankan bisnis dan berkegiatan setiap hari, serta diharap menjadi panduan berperilaku para karyawan baik di kantor, rumah, dan lingkungannya, karena akhlak ini memang sangat penting. Nah, yang pertama, core value pertama itu adalah amanah. Nah, ini yang berarti kita harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, ini kalau misalnya ada janji, kita harus tetap memenuhi janji dengan komitmen. Nah, kita harus juga bertanggung jawab atas tugas atau keputusan dan tindakan yang dilakukan. Nah, ini juga harus berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kalau kita tidak ada etika atau moral, ini nanti akan berdampak kepada perusahaan yang juga berdampak kepada pelayanan kita di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah core value kompeten. Nah, ini kalau ini kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas masing-masing karyawan. Nah, ini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah seperti sekarang ini. Nah, ini sekarang ada pandemi, ini harus berubah. Yang dulunya sering offline, sekarang kita harus berubah menjadi online. Nah, ini yang membantu orang lain juga belajar menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaiknya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, yang ketiga itu harmonis. Nah, ini harmonis ini artinya harus saling peduli dan menghargai perbedaan di tempat kita dimanapun berada. Nah, ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, yang keempatnya itu loyal. Nah, ini harus loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan perusahaan juga. Nah, ini menjaga nama baik perusahaan atau sesama karyawan, pimpinan BUMN dan negara. Nah, ini juga harus kita rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Ini tetap harus kita terapkan. Nah, ini yang kelimanya itu adaptif. Nah, ini adaptif ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun
menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini kita harus cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini juga kita harus terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini kita harus bertindak proaktif. Nah, yang terakhir itu kolaboratif. Nah, ini kita harus membangun kerjasama yang sinergis di antara sesama karyawan atau sesama perusahaan supaya semua sama-sama bisa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, ini kita di kolaboratif ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, terbuka juga di dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama, supaya nanti tujuan bersama itu bisa tercapai. Inilah yang namanya core value akhlak yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri BUMN pada tanggal 1 Juli 2020. Selanjutnya, Sobat Learning yang saya banggakan dalam kesempatan KMS kali ini, yang seri ke-21, saya akan mencoba mengangkat isu pengelolaan keuangan. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua, bagaimana kita mengelola keuangan yang sesuai dan yang baik. Bukan hanya tentang pemasukan dan pengeluaran operasional saja, namun juga berkaitan dengan investasi atau tabungan untuk masa depan sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan finansial bagi perusahaan. Nah, di dalam pengelolaan keuangan ini, kami akan membahas 3 topik. Yang pertama itu, apa sih artinya pengertian pengelolaan keuangan itu? Nah, setelah nanti pengertian ini, kami akan sampaikan juga apa tujuan pengelolaan keuangan, dan juga yang ketiga itu nanti apa sih fungsi pengelolaan keuangan tersebut. Nah, pengelolaan keuangan ini adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen perusahaan secara keseluruhan. Pengelolaan keuangan adalah ini upaya yang dilakukan sebuah perusahaan di dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Nah, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan ini, kita harus merencanakan secara cermat dan teliti agar nanti keuangan itu bisa jadi lebih baik. Nah, pengelolaan keuangan adalah sebuah proses manajemen perusahaan mulai dari perolehan dana hingga bagaimana dana itu dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Nah, ini kalau misalnya ada proses manajemen itu pada dasarnya ialah segala upaya mulai dari perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan bagaimana kita mengendalikan aset atau mesin pendapatan kita itu supaya dana itu bisa masuk ke perusahaan. Saya mengajak Sobat Learning agar tahu tentang pentingnya memahami tujuan dan fungsi pengelolaan keuangan. Hal ini penting karena uang yang dikelola tanpa ilmu bisa memunculkan permasalahan di kemudian hari. Nah, ini makanya sangat penting ini untuk kita belajar pengelolaan keuangan ini. Nah, tujuan pengelolaan keuangan itu ada 8 di sini. Nah, itu yang pertama, menjaga cash flow agar belanja perusahaan tetap terkendali. Nah, untuk mengontrol arus kas, laju arus kasnya adalah strategi mengatur keuangan perusahaan yang tidak boleh diabaikan. Nah, pengontrolan terhadap arus kas harus diprioritaskan karena jangan lebih besar pasak daripada tiang. Nanti akan bisa menjadi arus kas kita itu menjadi defisit dan bisa mungkin menjadi perusahaan menjadi bangkrut. Nah, Sobat Learning, ada yang mempersepsikan kas dan laba adalah sama. Nah, ini banyak persepsi nih. Kas yang ada tersisa itu dianggap sama dengan laba. Nah, ini ternyata berbeda. Nah, kalau kita lihat, laba itu adalah angka yang muncul di laporan keuangan atau di laporan laba rugi pada akhir periode atau akhir tahun. Nah, sedangkan kas adalah uang yang dimiliki pada saat akhir periode tersebut. Nah, dana yang ada di pos kas menentukan apakah bisa membayar beban usaha termasuk gaji atau tagihan supplier atau berbagai kewajiban lainnya.
Nah, kalau di laporan laba rugi ini kita menganut yang namanya asas akrual. Semua biaya yang sudah diserahkan ke pihak kedua atau pihak ketiga itu sudah bisa kita akuin sebagai biaya. Tapi secara kas itu belum tentu dikeluarkan. Makanya ada perbedaan-perbedaan di situ. Sama halnya dengan penerimaan. Penerimaan kas yang masuk ke dalam kas perusahaan itu belum tentu menjadi pendapatan bagi perusahaan, karena di dalam keuangan juga mengandung akrual basis tadi. Nah, kalau misalnya si jasa atau barang belum kita serahkan kepada si pihak customer, itu belum kita akuin sebagai pendapatan. Tapi kalau misalnya sudah berpindah jasa atau barangnya tersebut kepada customer, itu baru kita akui sebagai pendapatan. Itu bedanya. Nah, sejumlah masalah finansial yang timbul biasanya karena kurang bisa mengontrol arus kas yang masuk dan keluar. Nah, kas keluar ini lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan uang masuk. Nah, hal ini yang menyebabkan perusahaan terlambat melakukan penagihan. Pelanggan yang menunda pembayaran, bisa biaya produksi yang membengkak dan lain sebagainya. Nah, ini akan menggerus kas kita. Nah, untuk itu Sobat Learning harus memiliki strategi mengelola arus kas yang sehat. Nah, bagaimana tip-tip atau strategi mengelola arus kas yang sehat ini? Nah, yang pertama, kita harus mengatur jatuh tempo tagihan. Kalau di perusahaan itu ada namanya yang tagihan ya, tiap bulan atau tiap minggu atau tiap hari atau bahkan mungkin ada tahunan. Nah, ini kita harus mengatur batas pembayarannya atau jatuh tempo tersebut yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kapan batas akhirnya? Nah, biasanya ini ada timbul di kontrak nih. Apakah nanti batas jatuh temponya itu 10 hari atau 1 bulan setelah tagihan atau seperti apa? Ini nanti diatur di kontrak. Nah, sehingga segala kewajiban pelanggan bisa segera kita tagih sebelum batas akhir pembayaran tersebut. Dan arus kas yang kita harapkan bisa masuk ke kita itu bisa masuk sesuai dengan rencana kas yang kita buat. Nah, konsumen lama atau pelanggan biasanya memiliki histori pembayaran yang pasti. Nah, dari histori yang pasti ini kita harus bisa memprediksi kira-kira arus yang masuk kas ke kita itu kapan dari konsumen lama ini. Tetapi bagi konsumen baru kita juga butuh ketegasan soal pembayaran ini. Dan inilah yang kita tuangkan nanti dalam kontrak. Kalau memungkinkan, usahakan kalau yang customer baru itu pembayaran dilakukan di depan atau minimal 1 bulan berikutnya sudah dibayarkan supaya nanti tidak mengganggu cash flow perusahaan. Nah, tips yang kedua itu adalah lakukan penagihan secara teratur. Nah, untuk mengurangi keterlambatan pembayaran si customer tadi, kalau misalnya sudah mau mendekati ini, kita harus kirim email atau pesan singkat kepada mereka jika ada tagihan rekening yang akan atau yang sudah melewati jatuh temponya. Nah, yang ketiga itu yaitu tadi harus ada pengingat kepada customer kita bahwasanya ini sudah jatuh tempo, ini tagihannya, supaya nanti mereka bisa untuk mempercepat pembayarannya. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah tipsnya, kita juga harus berikan apresiasi kepada customer kita apabila mereka pelanggan tersebut membayar lebih cepat dari yang kita rencanakan di dalam kontrak, misalnya berupa pemotongan harga atau diskon. Yang kelima, tip yang kelima itu melaksanakan investasi agar bisa terlaksana pada waktu yang tepat. Nah, ini yang sering di BUMN muncul yang jadi terkendala, mungkin kadang waktu kita buat FS itu target waktunya itu selesai kapan, dan waktu kita mengeksekusi itu meluncur ke bulan depan, ke tahun depan, sehingga rencana kas kita yang sudah kita rencanakan di awal itu berantakan semua. Yang awalnya kita misalnya bulan Mei sudah mendapat pendapatan dari investasi kita, karena investasi itu molor, akhirnya pendapatan kita mungkin bisa di tahun depan atau bisa di bulan Desember dapatnya. Sehingga ini akan mengakibatkan nanti dampak kepada kinerja perusahaan
di mana laba rugi kita itu tidak tercapai atau di bawah target. Nah, yang keenam itu harus ada cadangan uang kas di rekening giro bank. Nah, ini kenapa harus ada selalu uang kas di rekening di bank? Karena memang yang ada di rekening giro ini itu dialokasikan sepenuhnya untuk uang kas untuk modal operasional perusahaan. Supaya nanti kalau misalnya ada tersendat atau ada keperluan, itu kita bisa langsung eksekusi atau kita bayar. Nah, yang kedua dalam tujuan pengelolaan keuangan itu adalah meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mengurangi budget yang tidak prioritas. Nah, ini juga sangat penting, baik itu di perusahaan atau di keluarga juga, di pribadi, ini juga bisa kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Itu memang tujuan perusahaan ya, dan juga di keluarga juga gitu, supaya nanti ada investasi. Nah, keuntungan yang maksimal ini akan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai target pendapatan dan laba perusahaan. Ini tujuan perusahaan, apalagi di BUMN itu ada target-target yang menjadi target di RKP masing-masing BUMN. Namun jika terjadi risiko pendapatan tidak tercapai yang bisa berdampak pada kerugian perusahaan, maka kita harus memilih alternatif untuk mempertahankan laba tersebut dengan cara apa? Nah, ini bisa dengan efisiensi biaya atau mengurangi biaya operasional. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi biaya operasional kantor atau biaya lainnya agar bisa lebih efisien beban kita tersebut. Nah, yang pertama itu kita bisa memaksimalkan kantor untuk rapat. Nah, saat ini memang sedang tren mengadakan rapat perusahaan di hotel-hotel untuk membahas sebuah permasalahan yang cenderung menggunakan tempat-tempat emang yang di luar perusahaan. Misalnya dengan menyewa hotel atau villa dan lain sebagainya, sehingga kegiatan rapat memang membutuhkan kesungguhan karena setiap bahasannya sangat penting untuk kemajuan bisnis. Tapi Anda harus mempertimbangkan juga bahwa biaya operasional perusahaan daripada harus mengeluarkan biaya yang menyewa tempat di luar tadi, kita bisa menyimpan biaya tadi itu untuk biaya operasional kantor dengan mengadakan rapat di kantor sendiri. Kita cukup mendesain dan mendekorasi salah satu ruangan di kantor agar memberikan kenyamanan saat proses rapat sedang berlangsung. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengatur ulang anggaran. Nah, ini mengatur ulang anggaran ini menjadi sangat penting karena kita tahu situasi dan kondisi ke depan akan sangat seperti apa. Misalnya dengan kasus COVID-19 ini, ketika perusahaan sudah mempunyai rencana anggaran di awal tahun 2020 kemarin, namun di bulan Maret itu ada wabah pandemi COVID-19 mulai menyerang dan ini akan merubah sistem di perusahaan, termasuk di PJT2 Sobat Learning kemarin, termasuk dengan rencana anggaran dan biaya operasional yang sudah kita buat di awal tahun itu. Maka dari itu kita harus selalu mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ini. Nah, segera diatur kembali anggaran dan juga biaya operasional mana yang harus diprioritaskan sesuai dengan kondisi sekarang dan ke depannya. Kita harus buatkan skala prioritas, bukan keinginan, tapi skala prioritas. Nah, yang ketiga, kita harus mengevaluasi penggunaan sarana perusahaan. Nah, biasanya setiap perusahaan itu memiliki seperti sewa kendaraan untuk menunjang distribusi produk atau kegiatan operasional perusahaan ya. Kita harus mengevaluasi penggunaan kendaraan tersebut, misalnya dengan cara meminta karyawan atau pengguna untuk mencatat dan melaporkan penggunaan kendaraan tersebut secara rinci. Misalnya data penggunaannya, kemana digunakan, waktu digunakan kapan saja, servisnya berapa atau sewanya berapa, terus perlu nggak pergantian spare part, dan penggunaan bahan bakar berapa. Nah, untuk meminimalkan biaya operasional terkait kendaraan, maka perlu evaluasi catatan penggunaan kendaraan tersebut, supaya nanti kita bisa meminimalkan
agar operasional perusahaan bisa berjalan seoptimal mungkin. Nah, ini sebisa mungkin juga seluruh sarana dan fasilitas selain kendaraan dievaluasi secara rinci. Misalnya mesin produksi atau furniture atau listrik dan air bersih juga, untuk menanamkan kebiasaan. Misalnya kita perlu kebiasaan di kantor itu setelah pulang kantor kita wajib mematikan listrik atau mematikan AC. Tetapi kalau saya lihat di tempat saya, kadang teman-teman pulang kantor itu dibiarin aja, AC-nya dihidupin. Nah, ini dengan kebiasaan yang baik, misalnya kita matikan sebelum pulang, itu nanti akan efisiensi beban operasional kantor. Nah, yang berikutnya itu kita bisa mengotomatisasikan pekerjaan manual. Nah, di PJT 2 kami lihat memang pekerjaan di kantor itu masih banyak berkas-berkas. Biasanya selalu terlibat dengan kertas yang cenderung memenuhi ruang kerja, apalagi di bagian akuntansi nih, di bagiannya Pak Pak Agung ya, Pak Agung ya. Iya Pak. Nah, ini untuk perusahaan yang masih menggunakan teknik pekerjaan secara manual. Nah, ini harus kita alihkan agar penggunaan kertas yang justru akan membuat biaya operasional kantor membengkak, ini karena sifatnya memang hanya sekali pakai. Nah, ini kita harus alihkan untuk perusahaan untuk yang kebutuhan kertas yang semakin kecil. Nah, itu bisa nanti dengan penggunaan IT menghemat biaya operasional untuk biasanya dilakukan dengan mengoptimalisasi pekerjaan manual tersebut. Nah, itu otomatisasi dengan IT, Pak Agung ya. Nah, yang ketiganya itu dalam tujuan pengelolaan keuangan, yaitu membuat struktur modal menjadi lebih seimbang antara anggaran dengan dana yang terpinjam. Nah, ini struktur modal ini, perbandingan modal sendiri, biasanya ini ada di pos neraca itu, di ekuitas atau laba ditahan, dan utang kepada pihak luar, ini struktur modal itu. Kita harus mempertimbangkan pengembalian dana yang dipinjam, karena akan berdampak langsung terhadap posisi keuangan perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Nah, kalau bisa masih bisa menggunakan modal sendiri, ya ngapain punya utang, kecuali memang kita investasi besar-besaran. Nah, yang keempatnya itu tujuan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam kurun waktu jangka panjang. Nah, ini penempatan investasi yang tepat dan terencana dengan baik, ini memang akan menghasilkan pencetak uang di masa depan. Nah, ini kalau misalnya kita mau berinvestasi, kita harus melakukan yang namanya kajian keuangan dulu. Kajian keuangan nanti ada DED-nya, baru nanti dieksekusi, dikonstruksi sesuai dengan rencana awalnya, supaya nanti investasi tersebut mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, tujuan yang kelima, dengan pengelolaan keuangan yang baik, otomatis anggaran perusahaan akan semakin efisien. Nah, ini melakukan pekerjaan dengan skala prioritas. Ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita membuat anggaran itu skala prioritas, bukan karena keinginan, apalagi karena kebutuhan. Nah, ini yang salah nih. Nah, tujuan yang keenamnya itu memaksimalkan modal perusahaan, salah satunya karena kepercayaan para investor yang semakin meningkat, sehingga mereka bersedia meningkatkan investasinya. Nah, seiring dengan peningkatan laba perusahaan dari tahun ke tahun, maka pemegang saham atau investor mau menambah modalnya yang akan menambah ekuitas perusahaan, sehingga nanti perusahaan akan semakin besar. Kalau perusahaan kita laba, nah investor juga akan berbondong-bondong untuk menempatkan investasinya di perusahaan kita, karena pengelolaan keuangan kita bagus. Nah, yang nomor 7 tujuannya mengurangi biaya modal karena perencanaan yang tepat. Nah, kembali lagi ke perencanaan nih. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang. Nah, ini yang hutang tadi itu, saham untuk mendanai investasi.
Nah, kalau perlu investasi kita harus melakukan biaya dari luar, nah ini juga harus ada batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan rugi. Nah, ini tadi yang di FS tersebut, ini harus dihitung benar-benar dengan pendapatan yang sekian sampai sekian tahun, payback period sekian tahun, ini nanti kita sanggup nggak untuk mengembalikan utang yang kita pinjamkan ke bank tersebut atau ke pihak luar atau investor. Nah, yang terakhir itu mengurangi risiko kerja karena keputusan manajemen keuangan yang tepat. Nah, ini tadi ada di 1 sampai 7 itu dengan perencanaan yang tepat, melakukan penganggaran dengan skala prioritas, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil cash maupun laba yang semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya kita ke fungsi pengelolaan keuangan itu ada 5, yaitu planning, yaitu perencanaan, budgeting, penganggaran, controlling, kontrol atau pengawasan. Yang keempat itu auditing, yang berikut yang terakhir itu adalah reporting. Nah, fungsi perencanaan itu, ini fungsi pertama, sebuah perencanaan keuangan di perusahaan yang mencakup manajemen uang kas. Nah, ini perhitungan rugi laba serta perencanaan cash flow. Nah, fungsi planning ini meliputi perencanaan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Nah, ini planning atau perencanaan adalah fungsi pertama dari keuangan. Nah, fungsi ini mengatur beberapa hal, diantaranya uang kas, merencanakan arus kas perusahaan, dan menghitung laba rugi perusahaan. Nah, dengan adanya perencanaan perusahaan juga bisa menyiapkan dana yang akan dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nanti otomatis tidak ada lagi anggaran dana yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena perencanaan kita itu sudah kita rencanakan dari awal. Nah, yang keduanya itu fungsi penganggaran. Nah, fungsi penganggaran ini atau budgeting ini merupakan kegiatan penganggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Kita Sobat Learning juga harus menekan budget seminimal mungkin untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, fungsi budgeting ini yang berhubungan dengan proses alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan alokasi dana seefisien mungkin. Nah, anggaran dana atau juga disebut dengan budgeting adalah ini kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan untuk keperluan perusahaan. Biasanya alokasi dana ini dilakukan seminimal mungkin dengan anggaran dana yang ada. Nah, kalau di pengelolaan keuangan itu biasanya dana yang ada itu kita pergunakan seminimal mungkin. Nah, ini fungsinya. Segala keperluan perusahaan pasti sudah memiliki anggaran, ini sudah pasti. Budgeting juga bertujuan agar lebih mudah mengontrol aktivitas keuangan perusahaan. Singkatnya, budgeting ini adalah kegiatan memisahkan anggaran dana untuk masing-masing kebutuhan perusahaan. Kalau di PJT itu ada yang namanya mata anggaran. Nah, itu ada mata anggaran personalia, ada mata anggaran pemeliharaan, ada mata anggaran itu. Maksudnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu fungsi pengendalian atau controlling. Nah, ini pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan perusahaan adalah fungsi selanjutnya di dalam manajemen keuangan atau pengenalan keuangan. Nah, ini kehadiran evaluasi memang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem keuangan di perusahaan. Kalau kita tidak evaluasi, nah ini akan mengakibatkan kita tidak tahu untuk antisipasi ke depannya seperti apa. Nah, jika perusahaan tidak melakukan evaluasi ini memang terhadap sistem keuangan yang ada, ini akan membuatkan kondisi perusahaan mungkin akan terus mengalami penurunan dan mungkin akan menyebabkan kerugian yang
yang terus dan hingga kebangkrutan. Nah, fokus pada pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan, ini kita harus fokus juga sehingga sistem keuangan berjalan dengan baik. Nah, ini controlling ini atau pengendalian atau pengawasan ini proses dan evaluasi dari alur dana yang berjalan dalam perusahaan sehingga bisa memperbaiki dan meningkatkan keuangan perusahaan. Nah, fungsi selanjutnya itu adalah fungsi pemeriksaan atau auditing. Nah, ini dari teman-teman SPI, ini yang dilakukan oleh teman-teman SPI, tetapi dalam pengelolaan keuangan juga kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, ini fungsi auditing ini mengarahkan untuk memeriksa keuangan sesuai prinsip akuntansi untuk menghindari potensi penyelewengan dana. Nah, selain evaluasi tadi, manajemen keuangan juga berfungsi untuk auditing atau pemeriksaan keuangan perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, pemeriksaan keuangan ini harus sesuai dengan kaidah akuntansi, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, pelaksanaan audit biasanya dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersikap objektif dan tidak memihak. Secara umum, tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh audit telah berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam fungsi audit ini terjadi proses pemeriksaan memang pembukuan rekening. Kalau di kita itu ada yang namanya rekening koran, itu nanti diperiksa oleh teman-teman di bendahara. Nah, sistem itu harus diikuti dengan bukti. Kalau misalnya ada pembukuan penerimaan, itu harus ada buktinya. Yang namanya kalau di kita itu ada bukti penerimaan kas. Kalau misalnya pengeluaran itu juga ada pengeluaran kas. Nah, itu ada prosedurnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pengeluaran kas maupun penerimaan kas tadi itu harus ada persetujuannya oleh si unit kerja, kepala unit kerja, nanti meminta kepada divisi keuangan. Nah, divisi keuangan memverifikasi apakah nanti di keuangan itu ada anggarannya enggak sesuai dengan yang direncanakan yang tadi. Kalau misalnya ada, itu nanti lewat sudah ada anggarannya. Nah, dari budgeting tadi akan berproses ke bendahara untuk proses pembayarannya. Nah, di dalam proses pembayaran juga ada verifikasi di sana. Apakah dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap untuk pengeluaran kas tersebut? Apabila tidak lengkap, ini akan bisa di-reject oleh bendahara. Kalau misalnya dia sudah lengkap, itu nanti akan kembali atau dibuatkan yang namanya SPM atau surat perintah pembayaran atau surat perintah membayar yang disetujuin oleh yang berwenang sampai nanti mungkin bisa sampai ke tingkat kadip keuangan atau sampai ke tingkat direktur keuangan atau sampai ke tingkat dirut. Nah, untuk fungsi yang terakhir ini adalah fungsi pelaporan atau reporting. Nah, fungsi yang terakhir ini adalah reporting atau laporan keuangan. Nah, ini di reporting ini secara terbuka juga harus dilakukan dan juga transparan. Karena memang laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang keuangan kondisi perusahaan. Kita bisa melihat nanti di laporan arus kasnya seperti apa. Apakah laporan arus kasnya itu turun atau laporan arus kasnya naik? Naiknya dari mana, turunnya dari mana? Itu nanti bisa dilihat dari sana di reporting tersebut. Dan juga nanti laporan laba ruginya seperti apa. Dengan kondisi perusahaan yang sekarang, apakah nanti akan memberikan effort atau laba ke perusahaan atau seperti apa. Nah, jika tidak ada laporan keuangan ini memang dalam perusahaan kita, maka ini bisa menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya tidak ada pertanggungjawaban atau laporan keuangan ini bisa disalahgunakan oleh mereka untuk anggaran dana perusahaan nantinya. Oleh sebab itu, laporan keuangan adalah bagian penting dalam perusahaan yang harus dilakukan secara terbuka atau transparan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, ini fungsi reporting ini kegiatan pelaporan kinerja perusahaan.
prosesnya harus dilakukan secara terbuka yang tadi itu. Karena laporan ini berisi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini fungsi reporting ini fungsinya yang berhubungan dengan laporan informasi tentang kondisi keuangan atau kas perusahaan tadi. Apakah kas itu atau kondisi keuangan itu bagus atau tidaknya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dulu apa itu laporan laba rugi dan laporan arus kas yang saya perbincangkan dari tadi. Nah, ini seperti ini kira-kira laporan laba rugi kita. Nah, ini di PJT 2 laporan laba rugi ini salah satu bagian dari laporan keuangan, karena laporan keuangan itu ada beberapa, ada namanya laporan posisi keuangan atau neraca, itu untuk mengetahui aset atau posisi keuangan perusahaan. Nah, ada juga yang laba rugi ini. Nah, ini laba rugi ini adalah laporan yang perusahaan yang dihasilkan pada periode tertentu. Nah, ini nanti menyangkut unsur pendapatan dan beban, sehingga perusahaan menghasilkan laba atau tidak. Nah, di dalam laporan laba rugi ini kita bisa melihat ini ada namanya pendapatan usaha. Nah, ini pendapatan usaha ini adalah pendapatan yang ada di core perusahaan tersebut. Nah, kalau di kita itu di PJT 2 ada yang namanya pendapatan SDA, itu pendapatan sumber daya air. Ada juga pendapatan non SDA. Yang non SDA itu seperti pariwisata, laboratorium, mungkin ada lahan di sini, ada MDK. Nah, setelah nanti ada pendapatan usaha itu dijumlahin, nanti ada yang namanya beban usaha. Beban usaha ini adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk pendapatan usaha yang di atas. Nah, ini yang namanya kalau di perusahaan manufaktur itu namanya harga pokok. Nah, ini juga ada beban SDA berapa, ada beban non SDA berapa, nanti jumlahin. Pendapatan dikurangi beban itu namanya laba usaha. Nah, laba usaha ini masih laba usaha. Ternyata setelah laba usaha itu masih ada beban-beban lain yang namanya beban promosi. Nah, beban promosi dan pemasaran ini kadang untuk mendeliver produk-produk kita kepada si customer supaya nanti produk kita itu bisa dikenal oleh customer kita. Nah, ini juga beban administrasi. Beban administrasi ini juga biasanya ini beban untuk di kantor. Nah, pendapatan juga masih ada di bawah. Ini pendapatan di luar yang core di atas itu yang usaha tersebut. Kalau di PJT 2 itu mungkin ada pendapatan jasa giro atau pendapatan deposito, bunga deposito. Ada juga mungkin ada pendapatan tanah boncos atau lain-lainnya kalau ada. Nah, ada juga di situ beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini beban yang tidak masuk di dalam beban usaha atau beban promosi dan administrasi. Nah, beban lain-lain ini biasanya ini dari penyisihan piutang sanksi atau bahasa kerennya namanya cadangan kerugian piutang atau CKPN. Nah, ini kenapa ada beban lain-lain ini? Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan depan bahwa piutang yang macet itu nanti akan diimper, yang larinya nanti ke beban lain-lain ini. Nah, setelah ditotalin dari laba usaha ini ditambah pendapatan lain-lain, dikurangi beban yang promosi, administrasi sama lainnya, inilah timbul laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini masih ada pajak lagi, pajak kini dan pajak tangguhan. Nah, kalau pajak kini ini ada juga ini pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa ada tarif pajak. Kalau saat ini tarif pajaknya 22%. Nah, untuk pajak tangguhan ini pajak tangguhan karena ada perbedaan antara komersil dan fiskal. Nah, ini yang pajak tangguhan ini nanti di sini dihitung, nanti kalau misalnya ada perbedaannya itu dikalikan tarif pajaknya, itulah yang menjadi pajak tangguhan. Apakah nanti pajak tangguhan itu positif atau negatif? Nah, setelah itu nanti ada yang namanya laba bersih tahun berjalan. Setelah tadi pendapatan, dikurangi beban, dikurangi pajak, itu yang menjadi laba bersih tahun berjalan. Laba bersih tahun berjalan inilah yang menjadi target kita di semua BUMN. Nah, untuk laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas.
Nah, ini tadi, apakah sama laporan arus kas ini dengan laporan laba rugi? Ini sangat berbeda, karena laporan arus kas ini adalah aktivitas di mana kas itu kita terima atau kas itu keluar. Nah, di dalam arus kas ini kita ada yang namanya arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Kalau di PJT 2 biasanya itu kalau ada aktivitas operasi itu dari penerimaan kas dari pelanggan yang customer tadi itu. Ini kita harapkan piutang itu lancar semua supaya nanti kas masuk kita itu jadi positif. Nah, ini pembayaran kepada pemasok. Nah, ini pembayaran kepada pemasok itu biasanya dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang berkontrak dengan kita. Nah, ada juga pembayaran kas untuk beban. Nah, ini pembayaran kas untuk beban ini di luar yang pemasok tadi. Mungkin ada perjalanan dinas atau beban promosi atau yang lainnya. Nah, ada juga untuk pembayaran kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan. Kalau di PJT 2 itu, ini namanya pembayaran kepada beban personalia. Nah, ini dijumlahkan ini yang menjadi kas yang dihasilkan dari operasi. Nah, dari operasi ini masih ada penerimaan. Penerimaan apa? Ini penerimaan bunga. Penerimaan bunga itu dari mana? Penerimaan bunga yang ada hubungannya dengan jasa giro atau deposito. Ini biasanya kita tiap bulan atau tiap akhir periode itu kita cut off. Biasanya Desember atau pas kita buat laporan, kalau misalnya belum jatuh tempo bunganya, misalnya deposito kita tempatkan di 15 Januari sampai 15 Februari, 1 bulan. Nah, ini pas kita buat laporan bulanan misalnya, kita cut off di 31 Januari. Kita hitung kira-kira nanti penerimaan bunganya seperti apa gitu. Nah, itu nanti masuk ke laba rugi, tapi secara cash itu belum masuk karena masuknya itu nanti di tanggal 15 Februari. Nah, ini pembayaran pajak ini juga, ini pembayaran pajak yang kita lakukan kepada negara atau ke Pemprov. Ada yang namanya pajak pusat dan pajak daerah. Nah, ini setelah ditotalin penerimaan, dikurangin pembayaran-pembayaran, itulah namanya arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, kalau perusahaan yang sehat, biasanya arus kas bersih dari aktivitas operasi ini harus positif. Kalau sampai arus kas bersih dari aktivitas operasi ini negatif, ini berarti perusahaan siap tunggu tanggal mainnya untuk kolaps. Nah, untuk yang arus kas yang kedua ini untuk arus kas investasi. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita ada perolehan aset. Nah, ini kalau perolehan aset itu kan berarti kita mengeluarkan dana tuh, ini akan menjadi negatif buat laporan arus kas. Misalnya kalau kita penyertaan di perusahaan lain, nah ini juga sama. Ini akan menjadi nilai negatif bagi arus kas aktivitas investasi. Dan juga misalnya kita ada penjualan aset. Nah, kalau penjualan aset itu seperti apa? Kita misalnya aset kayak di PJT rumah dinas dulu itu, rumah dinas dijual ke karyawan, ini akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Nah, hasil pendapatan ini menjadi arus kas masuk bagi perusahaan, tapi dari aktivitas investasi. Nah, terus aktivitas investasi itu dijumlahkan berapa sih sebenarnya? Tapi yang biasanya arus kas investasi ini normalnya itu negatif. Karena perusahaan yang baik akan menambah investasinya. Dengan baik itu perolehan aset atau investasi di mana atau penyertaan di mana, seperti itu. Nah, ini untuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, itu kalau untuk pendanaan ini biasanya untuk pemegang saham. Kalau misalnya ada penyetoran dari pemegang saham, itu akan mendapatkan dana fresh dari pemegang sahamnya. Ini akan menambah arus kas dari aktivitas pendanaan. Tapi kalau misalnya dari laba pada saat RUPS, ini dividen akan dibagikan. Nah, ini pembayaran dividen ini biasanya jadi pengurang arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini penjumlahan dari aktivitas pendanaan, aktivitas operasi dan arus kas bersih dari aktivitas investasi ditambah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, itulah yang namanya kenaikan atau penurunan bersih atau kas setara kas.
Nah ini kenaikan penurunan bersih dari atas arus kas terkas ini bisa plus bisa minus, tergantung dari masing-masing aktivitas arus kas yang di atas. Nah ini setelah dijumlah dengan kas terakas pada saat periode sebelumnya, itulah yang menjadi kas dan terakas pada saat ini. Tuh. Nah Sobat Learning, ini di dalam prinsip pengelolaan keuangan ini ada 5 prinsip yang kami bisa sampaikan, yaitu pertama itu integritas. Integritas ini di dalam mengelola keuangan harus dilakukan secara jujur. Nah yang tadi saya sampaikan ini akhlaknya harus dibenahin dulu yang tadi itu. Nah tanpa jujur, tanpa harus menutupi hal apapun, memang harus jujur, itulah namanya integritas. Ini berlaku ketika perusahaan mengalami kerugian, hal itu harus disampaikan dengan benar. Kalau misalnya rugi, ya laporkan rugi. Kalau misalnya dia laba, ya laporkan laba. Itu integritas namanya. Nah ini akuntabilitas. Nah ini pengelolaan keuangan wajib memiliki pertanggungjawaban sehingga bisa diketahui dari mana perusahaan mendapatkan dana, dari mana perusahaan mendapatkan dana dan juga kemana dana tersebut digunakan. Nah serta untuk mengukur kemampuan keuangan perusahaan. Nah itu akuntabilitas, berarti perlu pertanggungjawaban di sini. Nah untuk ketiga itu konsistensi. Nah ini pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara konsisten, jangan mencelek. Nah ini menggunakan sistem yang sudah tersedia, kalau bisa digunakan sistem. Dengan begitu pelaksanaannya akan terus rapi dari tahun ke tahun. Apabila sistem untuk mengolahnya diganti, harus dijelaskan mengapa harus diganti. Nah yang selanjutnya itu kelangsungan hidup. Nah kita juga dalam pengelolaan keuangan ini harus memperhitungkan kelangsungan hidup perusahaan ini dan orang-orang yang di dalamnya. Oleh karena itu mereka harus bekerja sesuai dengan aturan. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan dan mereka mungkin ada yang kurang integritas tadi, maka akan merubah terhadap kelangsungan perusahaan tersebut. Nah ini juga yang prinsip yang kelimanya harus transparan. Kita harus benar-benar terbuka untuk melaporkan kondisi keuangan kita. Apalagi mengharapkan investor untuk bisa menyuntikkan dana kepada perusahaan kita. Harus bisa menunjukkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Nah ini ada 3 tips mengelola keuangan. Yaitu tip pertama itu kita harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung atau rugi perusahaan yang sedang berjalan. Nah yang tadi saya sampaikan depan itu bahwa memang laporan itu memang perlu. Kalau kita tidak membuat laporan, nanti kita tidak tahu bahwasanya kita untung apa rugi nggak sih. Gitu. Nah yang keduanya kita harus membuat catatan proyeksi arus kas. Nah dengan adanya catatan proyeksi arus kas ini, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana, serta kapan waktunya menerima dana. Nah dari proyeksi arus kas ini juga kita harus mengetahui nanti proyeksi arus kas itu seperti apa di kemudian hari. Nah ini catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadi kerugian pada perusahaan. Nah ini yang ketiganya itu harus melakukan cek stok barang. Nah ini maksudnya itu seperti di PJT 2 itu ada yang namanya AMDK. Ini jangan lupa pada saat akhir produksi atau pada saat kita pemakaian stok persediaan barang itu harus kita lakukan cek. Takutnya nanti orang-orang yang diproduksi atau yang menjaga gudang tersebut bisa menyalahgunakan barang itu. Nah itu harus dilakukan secara berkala. Kalau bisa secara harian harus untuk meminimalisir manipulasi. Sehingga seiring dengan stok barang yang sudah terjual ditulis belum terjual. Nah ini
bisa nanti menjadi buat perusahaan bangkrut. Oke, yang selanjutnya Sobat Learning, ini tip berinvestasi, ini maksudnya apa ini tip berinvestasi nih? Nah, ini jangan menaruh telur di keranjang yang sama, biar nggak rugi-rugi amat. Ini katanya Mas Agung ini. Nah, ini kalau bisa kita artikan, memang arti ungkapan itu adalah dalam berinvestasi atau dalam penempatan uang, hendaknya kita bijaksana, cermat dan teliti. Janganlah kita menaruh semua investasi kita pada satu tempat. Hendaknya kita menaruh beberapa tempat yang berbeda. Begitu juga dengan jenis investasi, hendaknya kita memiliki lebih dari satu jenis investasi untuk menjadi keamanannya. Supaya kalau misalnya nanti investasi di A bisa merugi, nanti investasi di B bisa menutupinya. Nah, contohnya kita memiliki uang misalnya 500 miliar. Nah, uang itu kita pecah menjadi beberapa jenis. Misalnya dalam bentuk deposito berapa, di tabungan berapa, di tempat lain berapa. Nah, ini hendaknya juga kita menempatkan uang itu pada satu jenis lembaga keuangan. Kita bisa menempatkannya pada beberapa bank. Kalau di PJT2 itu kita sudah menempatkan di beberapa bank himbara atau yang namanya Himpunan Bank Negara BUMN. Kita juga menempatkan di bank daerah seperti kalau di Jawa Barat itu Bank Jabar. Ada juga penempatan di bank swasta dan pada bentuk investasi lainnya. Nah, selain itu juga kita tetap memegang uang tunai atau yang namanya yang digiro. Karena memang kita perlu juga supaya gampang atau liquid untuk hendak digunakan untuk pembayaran sewaktu-waktu. Jangan di deposito semua, tetap harus digiro. Nah, tujuan dari semua yang di atas tadi itu agar kita banyak punya penopang. Ada pundi-pundi dalam keuangan. Jikalau satu penopang bermasalah atau pundi yang satu bermasalah, kita masih mempunyai pundi-pundi yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diterima oleh Sobat Learning semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak, penjelasan yang sangat komprehensif sekali Pak, terima kasih. Mungkin kalau saya lihat tadi, ya, saya tertarik tentang yang telur tadi Pak. Ya. Mungkin untuk ibu-ibu zaman sekarang Pak, selain telur yang harus diwaspadai juga mungkin minyak goreng Pak. Karena sekarang minyak goreng sedang langka katanya seperti itu. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan Pak, karena mungkin sudah banyak pertanyaan dari Sobat Learning semua yang ingin menanyakan kepada Bapak gitu terkait topik yang dibahas ini. Baik. Pertanyaan pertama. Ya. Nah, pertanyaan pertama Pak dari YA2SNR. Nah, ini mungkin terinspirasi dari plat nomornya ya Pak, kali kendaraannya. Pertanyaannya adalah dalam hal skala prioritas pengelolaan keuangan perusahaan, mekanisme apa yang dipakai agar keuangan perusahaan semakin efisien? Nah, mungkin itu Pak pertanyaan pertama Pak. Mangga Pak. Oke, terima kasih kepada Pak A2SNR. Nah, ini plat nomor. Iya, nama samaran. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus memang. Kalau kita lihat dalam skala prioritas untuk mekanisme apa yang dipakai agar keuangan perusahaan bisa semakin efisien. Nah, ini yang pertama memang kita harus memaksimalkan anggaran. Nah, kalau efisien itu memang tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kita harus melakukan skala prioritas di dalam hal menganggarkan. Jangan nanti sampai anggaran itu bisa
sewaktu-waktu bisa jadi ini. Nah, manajer perusahaan ini bertindak sebagai pengawas anggaran yang bisa melaksanakan untuk meng-cut off apakah anggaran ini sebagai skala prioritas atau tidak. Nah, ini yang perlu nanti untuk dilakukan oleh penganggaran tersebut. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, nah ini pengaturan keuangan juga perlu juga untuk efisiensi perusahaan supaya nanti penyaluran dana pada aspek yang tepat pun juga akan membuat perusahaan dapat bertahan lebih lama dalam persaingan bisnis yang kompetitif tersebut. Nah, ini yang ketiga itu kita harus menjaga arus kasnya supaya lebih bagus. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan pada saat pembahasan rencana dan anggaran perusahaan bahwa arus kas yang bagus itu adalah arus kas operasi dari aktivitas operasi yang positif. Nah, ini tadi pendapatan itu harus lebih besar dari pengeluaran yang untuk kita keluarkan untuk operasional kita. Nah, ini yang perlu. Nah, ini juga yang berikutnya mungkin bisa mengurangi risiko perusahaan. Nah, ini dengan manajemen keuangan yang baik itu, risiko perusahaan akan dapat diminimalisir sesuai kegiatan operasional dan operasional perusahaan dan akan termonitor dengan baik. Nah, ini risiko yang muncul dalam bisnis pasti akan bisa disikapi dengan keputusan yang tepat jika ditangani dengan manajemen keuangan yang baik tadi. Nah, untuk mengoptimalkan pemasukan perusahaan tadi itu sudah saya sampaikan juga tadi bahwasanya kita harus bagaimana caranya supaya piutang tadi itu bisa masuk dengan lebih cepat dari yang kita rencanakan. Nah, ini juga mungkin akan memberikan nanti dampak kepada efisiensi terhadap biaya tersebut, supaya nanti biaya-biaya yang menjadi prioritas itu bisa kita keluarkan dengan adanya pendapatan tadi, sehingga ada keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tersebut. Seperti itu Pak Ya2SNR, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan Pak YA2SNR jawaban dari Pak Harrison tadi bisa menjawab rasa penasarannya. Selanjutnya langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya, silakan. Dari Bapak Dadan PK, Jalan Cicagak dan Cisalak. Kenapa laba yang tidak sebanding dengan penambahan kas yang diterima perusahaan? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih dari Pak Dadan PK dari Cigagak ya, Cisalak. Nah, ini kenapa laba tidak dapat atau tidak sebanding dengan penambahan kas yang diterima? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga di depan bahwa memang laba itu memang tidak sama dengan kas yang diterima. Kenapa? Karena memang pendapatan yang tidak cash, kalau pendapatan tidak cash itu misalnya piutang, itu sudah menjadi pendapatan buat perusahaan, tetapi secara cashnya belum kita terima, tapi secara laba sudah masuk di dalam pendapatan tersebut, makanya tidak sebanding. Yang kedua, misalnya ada piutang tahun lalu, misalnya pada tahun 2021 ada piutang 2020 yang masuk cashnya di 2021. Nah, pada saat di laba rugi ini tidak masuk ke pendapatan karena pendapatannya sudah diakui tahun kemarin. Sedangkan di arus kasnya masuk sekarang. Pendapatan diakui tahun kemarin 5, arus kasnya diakui tahun sekarang 5. Makanya tidak matching gitu antara pendapatan sama kasnya. Seperti itu kira-kira Pak Dadan. Karena memang kalau arus kas ini, kecuali gini ya Pak Dadan ya, kalau pendapatan secara cash, nah itu baru pasti seimbang. Pendapatan yang kita terima, misalnya pendapatan sewa rumah nih, pendapatan sewa rumah itu masuk ke pendapatan di laba rugi. Misalnya 5 juta, nah itu masuk jadi laba kita 5 juta.
Dan pada saat kita menerima uang itu pada bulan ini juga, kas kita juga 5 juta. Nah, ini jadi seimbang. Nah, yang tidak seimbang itu tadi, pada saat ada piutang atau pada saat pendapatan itu tidak cash, itu yang menjadi berbeda. Seperti itu Pak Dadang. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Dadan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, semoga Pak Dadan pertanyaannya sudah bisa terjawab dengan baik oleh Bapak Harrison. Lanjut lagi Pak ya untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Uci dari divisi kalau sekarang Renstratik dan Menris ya. Bagaimana perlakuan pendapatan yang terdapat pada akun pos yang ada pada komponen utama laba rugi namun tidak material, apakah dibuatkan pos terpisah atau digabung dengan yang pos yang sejenis seperti itu Pak? Oke, coba yang tayangan tadi yang pos laba rugi, bagaimana perlakuan pendapatan pada laporan keuangan jika terdapat akun pos yang tidak material, maksudnya gitu Pak? Itu ya? Iya Pak. Nah, di dalam pemaparan tadi yang di laporan laba rugi, memang di sana ada pos-pos pendapatan, ada juga pos-pos beban. Tadi sudah kami sampaikan ke Mbak Uci bahwa pendapatan yang core perusahaan itu tadi itu yang pendapatan usaha yang di atas, ada pendapatan SDA. Nah, ini ada pendapatan SDA, ada pendapatan non SDA. Nah, untuk yang pendapatan SDA ini ada posnya. Pendapatan SDA seperti pendapatan listrik, pendapatan air bersih, pendapatan air baku. Nah, pendapatan non SDA itu juga ada. Ada pendapatan lahan, pendapatan MDK. Nah, bagaimana dengan pos-pos yang bukan core-nya atau yang kecil-kecil? Nah, biasanya masuk ke pos yang pendapatan lain-lain ini. Pendapatan lain-lain yang di bawah. Nah, itulah yang membedakan antara core dengan tidak core-nya. Kalau dia core-nya itu biasanya masuk ke pendapatan usaha yang di atas. Tapi dia kalau bukan core-nya perusahaan tersebut itu masuk ke beban atau pendapatan lain-lain yang di bawah. Itu mungkin perbedaannya. Terima kasih, mudah-mudahan Mbak Oci bisa terjawab ya. Baik, luar biasa pertanyaannya Mbak Uci, terima kasih. Mudah-mudahan rasa penasarannya sudah terjawab. Sekarang nambah lagi nih Pak pertanyaannya sampai 4. Saya bacakan ya Pak. Dari Bapak Rianto Sugeng. Izin bertanya Pak, dalam pengelolaan keuangan apabila ada keterlambatan pembayaran yang sifatnya given yang karena yang sifatnya given itu disebabkan oleh apa? Apakah berpengaruh atau tidak dalam cash flow? Seperti itu Pak, mungkin kira-kira. Oke, terima kasih nih pertanyaan Pak Rianto Sugeng, mantap nih. Nah, ini dalam pengelolaan keuangan itu ada keterlambatan pembayaran yang sifatnya given bisa disebabkan atau mempengaruhi enggak ke dalam cash flow. Nah, itu tadi Pak saya sudah sampaikan bahwa keterlambatan pembayaran dari si pelanggan kita ini bisa berpengaruh kepada cash flow kita. Nah, demikian juga keterlambatan pembayaran rutin kepada teman-teman wilayah atau teman-teman di divisi. Nah, ini biasanya kita sudah buat rencana cash outflow kita, bahwasanya misalnya rutin di Januari atau kontrak yang akan dibayar di Januari akan kita bayar di Januari. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan cash flow di keuangan kita. Pada saat kita ada rencana pembayaran, tapi kalau misalnya keuangan kita belum memenuhi, ini biasanya ada penundaan pembayarannya. Tetapi penundaannya itu tidak akan berlarut-larut dan akan segera dibayar.
Nah, untuk cash flow-nya tersebut, yang dalam pengelolaan keuangan ini, yang pertama tadi itu harus ada perencanaan tadi itu. Dengan perencanaan yang kita sesuaikan dengan realisasi, diharapkan nanti bisa akan pengaruhnya ke dalam cash flow yang sudah kita rencanakan itu bisa inline gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti jawaban kami bisa menjawab ya Pak Rianto ya, karena memang di dalam pengelolaan keuangan itu alur kas masuk dan alur kas keluar itu memang harus nyambung. Kalau bisa alur kas masuk itu lebih besar daripada alur kas keluar kasnya, supaya nanti kas kita itu tidak tergerus dan bahkan bisa menjadi minus atau bahkan bisa ngutang. Gitu Pak Rianto, makasih pertanyaannya. Baik, luar biasa Pak jawabannya. Mudah-mudahan Pak Rianto Sugeng bisa terjawab rasa penasarannya. Nah, ini yang terakhir ya Pak. Ya, silakan Pak. Dari Bapak Ageng Rida, pertanyaannya, apakah dengan pengetatan dalam pengelolaan keuangan juga bisa menghambat rencana operasi perusahaan ke depan? Dan apakah pengendalian arus kas bisa menjamin laba rugi perusahaan akan tercapai antara realisasi dan target mungkin Pak? Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus juga nih dari Pak Ageng Rida ya. Betul, Pak. Nah, apakah dengan pengetatan dalam pengelolaan keuangan akan berdampak kepada apa? Akan menghambat rencana operasi perusahaan. Nah, sebenarnya dengan pengetatan ini tidak akan menghambat rencana operasi perusahaan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di depan bahwa rencana penganggaran tersebut itu kita masukkan di dalam skala prioritas, bukan keinginan, tetapi karena kebutuhan. Nah, di dalam skala prioritas tersebut, ini dalam merencanakannya kita harus melihat skala prioritas yang mana yang kita dahulukan supaya nanti rencana operasi perusahaan itu tidak terganggu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan rencana atau skala prioritas tersebut itu bisa kita laksanakan. Tetapi juga kita harus melihat ke dalam kas perusahaan kita. Apakah dengan penganggaran dana tersebut atau penganggaran biaya tersebut akan merubah atau menjamin laba rugi perusahaan. Kalau saya bilang ini, pengendalian arus kas itu akan sangat menjamin kepada laba rugi perusahaan. Kenapa? Karena tadi di dalam pengelolaan arus kas atau dalam pengelolaan keuangan itu ada rencana-rencana yang bagus. Nah, ini seperti rencana investasi. Kita jangan sembarangan mengeluarkan uang kalau bukan skala prioritas atau kalau bukan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan ini menjadi nanti penerimaan buat kita. Nah, dan kalau misalnya jadi pendapatan perusahaan, ini akan menjadi keuntungan buat perusahaan, bukan kerugian. Dan juga efisiensi tadi untuk masalah penganggaran, ini juga ini berdasarkan skala prioritas. Seperti itu Pak Ageng Rida, mudah-mudahan bisa menjawab. Jangan sampai karena salah penganggaran kita jadi pengangguran gitu Ah, ya. seperti itu kira-kira Pak Agung. Terima kasih kepada sobat learning semua yang telah terima kasih kepada sobat learning semua yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komen live chat YouTube ini. Mudah-mudahan tercerahkan mengenai pembahasan pengelolaan keuangan ini dari pemaparan dan juga tanya jawab bersama Bapak Harrison Togatorop. Untuk Pak Harrison, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Agung. Salam sehat selalu. Selalu sehat Pak, selalu semangat. Ya. Baik Sobat Learning, izinkan saya mengakhiri sesi KMS ini dengan membacakan kesimpulannya. Pengelolaan keuangan
merupakan suatu hal penting yang jika diimplementasikan dengan baik dalam suatu organisasi berskala kecil sampai besar maupun individu-individu akan dapat mendukung keberlangsungannya kini dan masa yang akan datang. Nah, juga mohon izin Pak untuk saya menyumbangkan sebuah pantun. Pantunnya adalah jalan-jalan pergi ke puncak, Mantap. pergi bertiga bersama papa dan mama. Maknyus. Mari mengelola keuangan secara bijak Mantap. agar sejahtera sentosa bersama-sama. Top. Sekian KMS edisi kali ini. Jangan lupa bantu kami untuk tetap semangat membuat konten-konten KMS berikutnya dengan cara klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video channel terbaru dari channel WRE. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan ucap. Saya Agung Suryadi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Terima kasih.